Kalpawidya. Kami ingin menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Menstruasi pada Remaja. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya, yaitu Harsya Citra Sokarsari, kelas 10B. Saya Cacinda Ayodhya Dewi, kelas 10B. Saya Anira Putri Wijayanti, kelas 10B. Dan saya Auliar Devina dari kelas 10B. Oke, untuk slide selanjutnya, apa itu menstruasi? Menstruasi merupakan salah satu tanda wanita memasuki masa pubertas. Menstruasi pertama bisa datang lebih cepat atau lambat. Namun, rata-rata siklus pertama dimulai pada usia 12 tahun atau 2-3 tahun setelah payudara tumbuh. Siklus ini akan terus berlangsung sampai masuk masa menopause. Kemudian dilanjut ada ciri-ciri atau gejala menstruasi. Yang pertama, kram perut, nyeri atau rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Yang kedua, perubahan mood, lebih mudah marah, sedih, cemas atau sensitif. Yang ketiga, nyeri pada payudara yang terasa lebih kencang, sensitif atau bengkak. Yang keempat, jerawat muncul di wajah atau di bagian tubuh lainnya. Yang kelima, perut terasa kembung, penuh atau tidak nyaman. Yang keenam, kelelahan, merasa lelah atau kekurangan energi. Yang ketujuh, nafsu makan meningkat, terutama pada yang manis atau gurih. Yang kedelapan, sakit pada kepala, tegang atau migrain. Yang kesembilan, keputihan keluar cairan bening atau dari vagina. Yang ke-10, sensitif terhadap suara atau cahaya. Yang ke-11, sulit konsentrasi, yang mengalami kesulitan fokus atau berkonsentrasi. Selanjutnya, penyebab menstruasi tidak normal. Pertama, memakai kontraseptif bentuk IUD. Kemudian, mengonsumsi jenis obat tertentu seperti pil KB atau obat antidepresan. Dan 3, melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat. Keempat, masalah kesehatan tertentu seperti hipertiroidisme atau polycystic ovarian syndrome atau PCOS, sedang hamil atau menyusui, mengalami stres, mengidap gangguan seperti miom, memiliki kebiasaan buruk yaitu merokok. Selanjutnya, fase atau siklus menstruasi. Yang pertama yaitu fase menstruasi hari ke-1 sampai dengan 5. Fase ini dimulai pada hari pertama keluarnya darah. Hal ini terjadi karena sel telur yang diproduksi pada siklus sebelumnya tidak dibuahi, sehingga kadar hormon progesteron dan estrogen menurun drastis. Akibatnya, lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal seluruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Yang kedua yaitu fase folikular atau hari ke-1 sampai dengan 13. Fase ini tumpang tindih dengan fase menstruasi. Kelenjar pituitari di otak melepaskan hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang merangsang induk telur untuk memproduksi 5 sampai dengan 20 folikel kecil. Salah satu folikel ini akan dominan dan mati, yang kemudian memicu peningkatan estrogen untuk menebalkan kembali jenis rahim atau sekitar hari ke-14. Lonjakan hormon LH atau luteinizing hormon menyebabkan folikel yang matang pecah dan melepaskan telur menuju saluran tuba atau tuba fallopi. Inilah masa paling subur bagi seorang wanita. Jika kamu berencana untuk hamil, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan hubungan seksual. Yang terakhir ada fase laktual atau hari ke-15 sampai dengan 28.
Setelah telur dilepaskan, folikel berubah menjadi korpus luteum yang memproduksi progesteron untuk menjaga dinding rahim tetap tegak sebagai tempat pembuahan. Jika tidak ada pembuahan, korpus luteum akan menyusut, ada hormon menurun, dan tubuh akan kembali ke fase menstruasi. Selanjutnya ada pengobatan gangguan menstruasi. Yang pertama, menggunakan obat-obatan. Obat-obatan akan diberikan sesuai dengan kondisi kesehatan pengidap. Biasanya, obat yang digunakan bisa meredakan atau menurunkan gejala gangguan menstruasi. Yang kedua, tindakan medis. Tindakan medis juga bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan menstruasi. Uret, endometrium, abrasi, reseksi endometrium, dan histerektomi menjadi beberapa tindakan medis yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Dilanjut, hal yang harus dihindari dan kegiatan positif yang harus dilakukan yaitu hal yang harus dihindari yang pertama, kurangnya minum air putih. Yang kedua, waxing atau cabut bulu. Yang ketiga, berdiam diri di ruang tertutup atau di kamar. Yang keempat, menggunakan satu pembalut selama seharian. Yang kelima, melakukan hubungan seks tanpa pengaman. Yang keenam, makan sembarangan. Yang ketujuh, minum kopi berlebihan. Untuk kegiatan positif yang harus dilakukan, yang pertama yaitu olahraga secara teratur, yang kedua senam ringan, yang ketiga berkuliner dengan pola makan sehat, yang keempat jangan terlalu lelah, dan yang kelima istirahat yang cukup serta minum air putih yang teratur. Yang terakhir, kesimpulan. Menstruasi pada remaja merupakan proses alami yang menandakan reproduksi mulai berkembang dan berfungsi. Setiap remaja dapat mengalami siklus selama menstruasi dan gejala yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebersihan diri, menerapkan pola hidup sehat, serta memahami perubahan fisik dan emosional yang terjadi selama menstruasi. Dengan pengetahuan yang baik, remaja dapat menjalani masa menstruasi dengan lebih nyaman, percaya diri, sehat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Semoga dimengerti teman-teman. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah.